video kali ini saya akan menjelaskan yang pertama definisi psikologi pendidikan, yang kedua tujuan psikologi pendidikan, dan ketiga ruang lingkup psikologi pendidikan. Langsung saja, yang pertama adalah definisi psikologi pendidikan. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme yang hidup, terutama tingkah laku manusia. Psikologi berasal dari bahasa Yunani yaitu psyche, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Secara etimologi, psikologi artinya ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Namun, para ahli juga berbeda pendapat tentang arti psikologi itu sendiri. Ada yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu jiwa, tetapi ada pula yang berpendapat bahwa psikologi adalah ilmu tentang tingkah laku atau perilaku manusia. Menurut Welgito 2010, psikologi adalah ilmu terapan yang mempelajari perilaku manusia dan fungsi mental ilmiah. Psikolog atau ahli psikologi mencoba untuk mempelajari peran fungsi mental dalam perilaku individu dan kelompok, serta belajar tentang proses fisiologis dan neurobiologis yang mendasari perilaku. Yang kedua adalah tujuan psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan memiliki beberapa tujuan utama, yaitu yang pertama yaitu memahami perilaku belajar siswa. Psikologi pendidikan bertujuan untuk memahami bagaimana siswa belajar, apa yang memotivasi mereka, dan bagaimana mereka mengatasi kesulitan belajar. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, membantu siswa mencapai potensi penuhnya. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu siswa mencapai potensi penuhnya dengan memahami kebutuhan belajar mereka dan dengan menyediakan dukungan yang mereka butuhkan untuk sukses. Yang keempat, meningkatkan motivasi belajar siswa. Psikologi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa dengan memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar dan dengan mengembangkan strategi yang dapat meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang kelima, membantu guru dan pendidikan menjadi lebih efektif. Psikologi pendidikan bertujuan untuk membantu guru dan pendidik menjadi lebih efektif dengan menyediakan mereka dengan pengetahuan dan keterampilan yang mereka butuhkan untuk memahami dan mengajar siswa mereka. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ruang lingkup psikologi pendidikan. Berikut adalah beberapa ruang lingkup utama dalam psikologi pendidikan. Yang pertama, proses belajar dan pengajaran, yaitu mengkaji bagaimana siswa belajar, bagaimana pengajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswa, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pembelajaran. Yang kedua, perkembangan kognitif dan emosional, yaitu mempelajari bagaimana perkembangan mental, emosional, dan sosial siswa memengaruhi proses belajar mereka, termasuk perkembangan intelektual, sosial, dan emosional. Yang ketiga, motivasi, yaitu meneliti faktor-faktor yang memengaruhi motivasi siswa dalam belajar, termasuk teori-teori motivasi seperti motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang keempat, perbedaan individu, yaitu mengidentifikasi dan memahami perbedaan individu dalam hal gaya belajar, kemampuan, bakat, dan kebutuhan pendidikan. Ini juga termasuk pengaruh faktor lingkungan dan genetik. Yang kelima, interaksi sosial. Ini berperan penting dalam perkembangan emosi, keterampilan sosial, serta motivasi belajar. Psikologi pendidikan juga mempelajari bagaimana lingkungan sosial, termasuk hubungan dengan teman sebaya dan guru, dalam memengaruhi perkembangan kognitif dan emosional siswa.